Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, baik, perkenalkan, saya mahasiswi dari PPL Eskip Untan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Maria Florida. Pada saat hari ini, kita akan membahas tentang materi pembangunan ekonomi, pelajaran ekonomi kelas 11. Adapun materi-materi pembangunan ekonomi yang akan kita bahas di sini ada 4 pokok, yaitu adalah pengertian pembangunan ekonomi, pengertiannya seperti apa, terus perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pembangunan ekonomi, keempat, permasalahan yang terjadi di negara berkembang seperti salah satunya negara kita Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Seperti apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan baik per kapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi dengan melalui macam-macam cara. Salah satu contohnya adalah penanaman modal, kedua adalah penggunaan teknologi, ketiga penambahan pengetahuan, keempat peningkatan keterampilan. Setelah kita membahas tentang pengertian pembangunan ekonomi, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di slide ini terdapat 2 tabel. Di sebelah kiri ada pembangunan ekonomi dan di sebelah kanan ada pertumbuhan ekonomi. Kita akan membahas satu persatu macam-macam apa saja perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. GNP itu apa? GNP adalah perhitungan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh penduduk suatu negara tersebut ditambah dengan penduduk negara tersebut yang berada di luar negeri. Kedua, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi dapat diartikan di sini kenaikan GNP atau Gross National Product yang tadi telah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari penduduk suatu negara yang ditambah dengan penduduk negara yang berada di luar negeri itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan di dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tersebut itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadi perhatian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan dalam distribusi pendapatan masyarakat tersebut. Ketiga, menekankan peningkatan kemakmuran. Dalam pembangunan ekonomi ini menjadi penekanan kemakmuran suatu kesuksesan atau keberhasilan dalam membangun ekonomi. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan ini mengalami di per kapita. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Apa-apa saja? Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam ini seperti suatu negara dilimpahkan dengan banyak sekali tanah dan kekayaan alam, termasuk Indonesia yang terkenal dengan banyaknya tanah serta kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Itu menjadikan faktor dalam pembangunan ekonomi. Contohnya dari luas tanahnya, serta kesuburan tanah yang bisa ditanamin, serta kondisi iklim dan cuaca
yang dapat berubah-ubah, dan serta kekayaan hasil hutan dan kekayaan dari bahan tambang yang dapat dijual, dan itu dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Berikutnya yang kedua, ada kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Kuantitas dan kualitas ini adalah pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Maka semakin berkualitas penduduk kita, maka semakin banyak juga kegiatan yang dapat mendukung kegiatan produksi kita menjadi lebih baik. Seperti itu contohnya. Ketiga, sikap dan perilaku masyarakat. Sikap dan perilaku di sini itu menentukannya seperti rajin dan giatnya dia belajar serta bekerja. Contohnya sikap belajar dan bekerjanya itu adalah dia belajar mau berkreatif dan berinovasi dalam melakukan suatu produk yang bisa dijual yang mendapatkan suatu nilai dan berbagai hal-hal positif lainnya yang dapat mendorong lajunya pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di suatu negara. Keempat, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Pemilikan barang modal di sini itu tidak hanya sekitar keuangan saja. Belum tentu orang yang mempunyai uang itu dapat dia bekerja dengan baiknya. Jika contoh dia mempunyai uang tetapi dia tidak rajin, itu tidak menjadi suatu nilai plus. Jadi di sini modal ini adalah bisa berupa peralatan atau mesin-mesin canggih dengan teknologi yang baru. Contohnya misalnya kita petani, memiliki modal kita tidak hanya uang, tapi kita mempunyai modal tanah, kita mempunyai modal peralatan perkebunan yang cukup bagus, dan itu dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan kita dalam menghasilkan contohnya bibit unggul ataupun hasil dari perkebunan yang kita lakukan. Selanjutnya di slide ke-6 ini yang menjadi slide terakhir kita pada materi pertemuan hari ini adalah permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jadi banyak permasalahan yang dialami di negara berkembang. Contohnya di negara kita, di Indonesia yang saat ini termasuk negara berkembang. Di permasalahan pembangunan ekonomi di sini saya akan membahas tentang 4 permasalahannya, yaitu adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer, kedua rendahnya tingkat produktivitas, ketiga tingginya tingkat pengangguran, keempat rendahnya tingkat kehidupan. Yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer, yaitu di negara berkembang umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan karena mereka memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Jadi mereka mengandalkan dan hanya bergantung kepada sektor pertanian dan pertambangan tanpa melihat sepertinya ada di bidang-bidang yang lain yang dapat membantu dalam membangun ekonomi di negara tersebut. Kedua, rendahnya tingkat produktivitas ini adalah rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Jadi di sini rendahnya tingkat produktivitas ini berpengaruh pada tingkat kehidupan mereka yang terbatas terhadap kesempatan mereka bekerja, terus kesempatan bekerja yang tidak tersedia. Jadi itu membuat mereka menjadi sangat rendah untuk
inovatif ataupun berkreatif dalam melakukan hal-hal yang positif, dan terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, karena mereka merasa kalau saya tidak berpendidikan tinggi, maka mereka merasa mereka kurang pandai atau mereka kurang bisa untuk melakukan hal-hal yang kreatif ataupun inovatif sebagainya. Ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat melajunya pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Keempat, rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam pemenuhan dalam kebutuhan sehari-hari seperti menyediakan makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Semakin tidak tercukupi atau untuk di kalangan terbawah, semakin rendahnya tingkat kehidupan orang tersebut. Baik, cukup sekian materi pembangunan ekonomi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua.